Nggak ngerti, gue juga nggak kenal siapa itu Widya. Kalau benar kamu tahu, jangan cuma ngomong, sini kalian ke Bu Widya ketemu dengan kami deh. Kami kan korban nih. Pasti kami backup Bu Widya dong kalau misalkan Bu Widya tahu gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun lalu nongol nih dia. Ya kan cerita A B C D dari ngait-ngaitin ini bisnis tepung lah, bisnis apalah, apalah gitu. Ya kan? Terima kasih ya, Mbak. Ya bisa dipidana lah, aneh. Itu si Widya tuh menyebarkan berita bohong. Jangan nyebar-nyebarin orang nggak benar. Gue kalau cuman dilucu-lucuin, Linda mirip Mbak Putri, ya sah-sah aja sih. Tapi kalau kalian menghujat saya sebagai pembunuh, saya nggak terima. Nih, saya nggak punya tato. Tuh, tato mana? Tuh, tuh. Mana tato? Ada-adanya aja. Mbak, kalau ini bisa dipidana nggak? Saya nggak tahu Indigo, nggak pernah tuh anak Indigo kayak begitu ngomongnya asbut. Nggak, kalau memang ada Widianya aktif suruh live aja bareng saya. Kalau berani ketemu sama saya jangan jangan cuman di medsos doang beraninya. Makasih, makasih. Saya nggak peduli, saya nggak perlu komentar netizen yang baik-baik, terserah karena kalau dipositif-positifin terus juga kita nggak ada koreksi. Ya, jadi kalau kalian berkomentar negatif dalam artian masih dalam logika yang dipakai, saya akan terima. Tapi kalau sudah menghujat, bilang kami terima amplop, terima suap dan lain sebagainya, itu kalian salah, ya. Peggy yang tahu Mbak yakin benar. Kan lagi dalam proses Mbak penyelidikan. Membuktikan. Ya kan? Jangan bikin kalian itu netizen jangan membuat penyelidikan jadi ruwet, jadi rumit gitu kan. Kasihan dong orang lagi fokus mencari pelaku pembunuhan. Kalian malah ribet. Ya kalau kalian tahu bawa orangnya, jangan cuman asumsi ini foto Peggy, ini foto si A, ini foto si B. Dicocokologi lagi. Makasih lucu banget gifnya. Iya kan? Nggak apa-apa. Ini kan live-nya terekam. Jadi nanti satu-satu dicariin yang bilang saya Linda. Ya kan? Nanti semuanya dirunut dari cyber. Hai Sanusi. Oh iya, pakai kacamata aja ya. Ini lucu aku baru beli kemarin. Lucu kacamatanya, senang. Kalian weekend pada kemana? Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana. Ya, di rumah aja ya. Kasihan, jadi makin hari udah buruan jadi wali kota Bandar Lampung. Sabar ya, Mbak. Mbak Maria, sabar. Didoakan, saya sedang ada kerjaan di sini. Jadi 7 tahun menghalang-halangi. Kalau ada yang menghalang-halangi proses penyelidikan, ya itu bisa dipidana selama 7 tahun. Jadi hati-hati kalian yang memberikan informasi salah, hoax, kemudian kalian mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan, itu ada pidananya. Obstruction of justice, ya. Jadi hati-hati jangan ikut-ikutan sama orang yang suka buat berita hoax. Gitu. Aku umurnya udah mau 40 tahun, anakku udah 4. Nanti biar kepolisian aja yang proses si Widya. Tuh langsung tuh kalian masuk aja di akun dagelan politik, udah nggak ada tuh postingan saya.
perihal saya udah nggak ada tuh. Saya bukan nih ya di IG saya yang lain ya. Udah nggak ada tuh. Atau nama saya mau diganti. Aduh Tuhan, netizen. Jadi makin hari itu makin ngeblunder, makin gak karuan-karuan tuduhannya. Nggak boleh loh. Udah nggak ada nih, saya lihat. Jadi akun dia aja judulnya udah dagelan politik. Berarti kan dia cuma cari lucu-lucuan doang kan? Bu jadi wali kota Lampung dong, amin didoain ya. Dia udah hilang nih. Nggak ada tuh, saya udah buka, nggak ada. Nggak ada lagi tuh. Sampai buat fitnah orang, ya Allah. Cari makan kok begini amat nih, Bu. Si Widya cari makan begini amat. Sampai membuat postingan hoax. Ya, kita harapkan kasus ini segera selesai ya. Jadi diusut tuntas siapa pelakunya. Karena ini seperti menjadi bola liar yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat dengan banyak spekulasi-spekulasi yang muncul ke publik dikait-kaitkan dengan adanya kasus narkep lah, satu kapal diamankan lah, kemudian ada uh, salah tangkap lah, ada permainan para oknum-oknum polisi lah di dalamnya. Kemudian tadi Ibu Putri ini menyampaikan bahwa kenapa namanya dikait-kaitkan dalam kasus pembunuhan Vina ini, ada apa begitu ya. Dan makanya kita harapkan proses pencarian kebenaran terhadap kasus ini segera terungkap. Jangan sampai liar, jadi kita dorong kepolisian, para penyidik supaya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk membuat kasus ini aman dan tidak ditafsirkan oleh banyak orang ya. Ibu Widya barangkali dia mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi, kita nggak tahu, tapi Ibu Putri ini juga memberikan pernyataan klarifikasi bahwa jangan dikait-kaitkan dengan kasus itu dirinya. Uh, Kenapa Ibu Widya jadi tahu semua kan begitu? Itu menjadi pertanyaan dari Ibu Putri tadi ya, siapa namanya lupa. Nah, artinya gini, kalau Ibu Widya bersedia, jika beliau bersedia menjadi saksi, ya barangkali mungkin akan lebih bagus ya. Tapi dengan cuap-cuap yang diviralkan oleh Ibu Widya ini, kasus ini menjadi sangat viral gitu ya. Kehadiran Ibu Widya di media sosial membongkar kasus ini, meskipun bongkarannya itu benar atau tidak, kita belum dapat membuktikan itu. Namun ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya orang-orang seperti Ibu Widya, kasus ini menjadi perhatian masyarakat luar biasa. Video-video yang kita upload di YouTube mengenai Ibu Widya dalam mengungkap kasus ini itu banyak sekali penontonnya, dan mereka, yaitu para netizen ini, antusias untuk memberikan dukungan kepada polisi supaya segera dapat terselesaikan, kasus ini bisa terbongkar, kasus ini bisa mendapatkan penyelesaiannya ya. Apakah ada salah tangkap ya, bisa saja terjadi, apakah Peggy yang benar atau ada kasus besar di balik pembunuhan Vina ini ya. Kita juga bertanya-tanya dengan adanya orang-orang seperti Ibu Widya. Jadi kita mikir tuh banyak hal ya. Kita berpikir macam-macam jadinya ya. Jadi dengan adanya ketegasan polisi